Oke, halo semua. Kami dari kelompok 4. Kami di sini akan membahas tentang predominantly cognitive theories. Jadi di dalam pembahasan ini akan ada 4 teori dari 4 tokoh. Di sini ada nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada Gestalt teori. Di sini ada tokoh yang bernama Maxwell Deimert. Dia ini merupakan pendiri psikologi Gestalt. Gestalt ini berasal dari bahasa Jerman, yaitu konfigurasi atau pola yang artinya manusia melihat dunia secara keseluruhan bukan perbagian saja, melainkan mengalami konfigurasi yang bermakna atau gestalten. Dalam teori Gestalt ada yang namanya konsep-konsep teoritis utama. Yang pertama ada teori medan. Jadi sebuah medan ini adalah sistem dinamis di mana setiap bagian saling mempengaruhi. Perilaku manusia pada waktu tertentu ditentukan oleh total faktor psikologis yang saling terkait. Setiap bagian saling mempengaruhi. Yang kedua ada alam versus pengasuhan. Dalam pembahasan ini dibahas tentang otak yang aktif. Otak bersifat aktif dalam mempengaruhi informasi dan sadar. Dan tidak hanya itu, otak juga memberi makna informasi sensori. Ada pregnans atau sederhanaan. Jadi, Kafka mendefinisikan hukum pregnans ini sebagai organ psikologis akan selalu sebaik yang mengendalikannya. Yang artinya ada kecenderungan untuk setiap peristiwa psikologi menjadi bermakna, lengkap, dan sederhana. Fenomena perseptual ada 3, yaitu kedekatan, ketutupan, dan kesamaan. Jadi, individu merespon lingkungannya agar lebih bermakna. Oke, jadi ada otak dan pengalaman sadar. Ini tuh otak mengubah stimulasi sensori. Otak juga secara dinamis dengan isi pemikiran, lalu juga otak aktif mengisi ruang kosong. Selanjutnya ada realitas subjektif dan objektif. Nah, keyakinan, nilai, kebutuhan, sikap ini berasal dari pengalaman dan juga interpretasi terhadap lingkungan. Jadi Kafka ini menyimpulkan bahwa kita berperilaku sesuai dengan apa yang kita yakini sebagai kebenaran, bukan berdasarkan apa yang secara objektif benar. Ini ada prinsip-prinsip pembelajaran Gestalt. Jadi pada tahun 1913 dan 1917, Kohler ini melakukan karyanya, yaitu ada periode resolusi di mana organisme menjalankan sejumlah hipotesis mengenai cara yang efektif untuk memecahkan masalah. Lalu juga ada pembelajaran yang berwawasan luas dirangkum. Ini ada 4 karakteristik. Yang pertama, transisi dari presolusi ke solusi. Lalu juga yang kedua ada kinerja yang berasal dari solusi yang diperoleh melalui wawasan. Nah, ini biasanya lancar dan terhindar dari kesalahan. Lalu yang ketiga ada solusi yang diperoleh melalui wawasan digunakan untuk jangka waktu lama. Yang keempat, prinsip yang diperoleh melalui wawasan dapat digunakan untuk masalah lain. Lalu yang terakhir ada transposisi. Ini adalah sebuah prinsip yang dipelajari dalam satu situasi pemecahan masalah lalu diterapkan lagi pada pemecahan masalah lain. Oke, selanjutnya Jean Piaget. Jean Piaget ini lahir di Neuchâtel, Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896. Pada usia belasan tahun, Piaget sudah menunjukkan ketertarikannya pada biologi dan filsafat secara umum dan epistemologi secara khusus. Pada saat ia sudah menerima gelar doktor dan bekerja di laboratorium Binet, ia mengembangkan minatnya pada kemampuan intelektual anak-anak. Piaget itu mulai menyadari bahwa kecerdasan tidak hanya diukur dari jumlah jawaban benar dalam tes. Ia lebih tertarik untuk memahami mengapa beberapa anak dapat menjawab pertanyaan dengan benar sementara yang lain tidak. Nah, kecerdasan menurut Piaget sendiri bersifat dinamis yang berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman individu. Piaget lebih memilih untuk membahas potensi individu dalam berperilaku dibandingkan membahas perilaku individu. Sehingga teorinya ini tuh tentang perkembangan intelektual anak-anak dianggap sangat luas dan rumit. Di sini ada tahap perkembangan. Menurut Piaget, tahap perkembangan anak terdiri dari yang pertama tahap sensori motor sekitar umur 2 tahun. Hal ini tuh tidak melibatkan bahasa dan tidak ditandai eh, pemi- dengan pemikiran. Yang kedua, pemikiran praoperasional sekitar umur 7 tahun. Nah, di pemikiran ini ada dua, yaitu pemikiran prakonseptual sekitar umur 2 sampai 4 tahun. Anak mulai mengembangkan konsep-konsep yang belum sempurna. Lalu yang kedua, periode pemikiran intuitif sekitar 4 sampai 7 tahun. Dalam tahap ini, anak menyelesaikan masalah secara intuitif, bukan mengikuti aturan logis. Lalu yang ketiga ada operasi konkret sekitar umur 7 sampai 11 atau 12 tahun. Proses berpikir ini tuh anak difokuskan pada peristiwa-peristiwa nyata yang mereka alami. Lalu yang keempat, operasi formal sekitar umur 11 atau 12 sampai 14 sampai 15 tahun.
Dalam tahap ini, proses berpikir anak tidak terbatas dan hanya pada apa yang langsung dan nyata. Oke, sekarang masuk ke Edward C. Tolman. Jadi Edward C. Tolman ini pada tahun 1886 hingga 1959 lahir di Newton, Massachusetts sebagai seorang Quaker dan pasifik. Jadi Tolman ini menentang perang dan nulis Drive Toward War pada tahun 1942. Jadi untuk mempromosikan perdamaian dan reformasi sosial. Dalam psikologi, ia menggabungkan teori Gestalt dan behaviorisme untuk mempelajari perilaku utuh atau molar daripada perilaku kecil atau refleks. Meski metodologinya mengikuti behaviorisme, ia lebih menekankan pada proses kognitif dalam memahami perilakunya. Konsep-konsep teori utama. Tolman mengatakan bahwa pembelajaran pada dasarnya proses menemukan apa yang mengarah pada ada di lingkungan. Menurut Tolman sendiri, apa yang dipelajari adalah dasar tanah. Ia mengembangkan gambaran tentang lingkungan yang dapat digunakan untuk berkeliling di lingkungan tersebut. Tolman juga menyebut gambaran ini sebagai peta kognitif. Tolman juga mencatat karakteristik tikus dalam labirin yang ia gunakan sebagai dukungan untuk interpretasi kognitifnya tentang pembelajaran. Seringkali tikus itu berhenti di satu titik pilihan dan melihat sekelilingnya, seolah memikirkan sebagai alternatif yang tersedia baginya. Tolman menyebut tindakan tersebut berhenti sejenak dan melihat sekeliling pada titik pilihan ini sebagai vicarious trial and error. Alih-alih mencoba perilaku di mana pertama-tama satu respon dicoba dan kemudian respon lainnya hingga solusi untuk masalah tersebut tercapai. Dengan coba perwakilan, pendekatan yang berbeda diuji secara kognitif dan bukan perilaku. Berikutnya ada jenis-jenis pembelajaran. Yang pertama ada teks atau keteksis adalah kecenderungan untuk mengaitkan suatu objek dengan kebutuhan atau dorongan tertentu. Yang kedua juga ada keyakinan kesetaraan dalam teori Tolman. Tujuan bisa berfungsi sebagai pengganti tujuan utama jika memberikan efek yang sama disebutnya sebagai keyakinan yang setara. Yang ketiga ada ekspektasi lapangan yang dimana terbentuk seperti peta kognitif di mana organisme belajar apa yang mengarah ke apa ketika melihat tanda tertentu. Organisme mengharapkan tanda lainnya akan mengikuti. Terus yang keempat juga ada metode kognisi lapangan yang dimana menurut Tolman adalah strategi bawaan untuk mengatur informasi dari lingkungan namun bisa dipengaruhi oleh pengalaman. Yang kelima ada mendorong diskriminasi, adalah kemampuan organisme untuk mengenali kebutuhan mereka seperti lapar atau haus dan merespon sangat dengan tepat. Yang keenam juga ada pola motorik, di mana pembelajaran pola motorik ini adalah upaya untuk mengatasi kesulitan ini dari semua orang. Tolman 1949 menerima interpretasi Guthrie tentang bagaimana respon menjadi terkait dengan rangsangan. Oke, yang selanjutnya itu ada teori menurut Albert Bandura yang mana biasa kita kenal dengan Observational Learning Theory. Nah, sebelum masuk ke penjelasan menurut Albert Bandura sendiri, ada beberapa penjelasan Observational Learning Theory menurut beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Miller dan Dollard, mereka menyatakan bahwa pembelajaran itu terjadi melalui peniruan atau imitating ketika seseorang mengamati orang lain yang menjadi model dengan melakukan perilaku yang diperkuat. Lalu, menurut Skinner, penguatan itu diperlukan agar perilaku yang diamati dapat ditiru. Dalam konteks ini, model bertindak sebagai stimulus diskriminatif yang menunjukkan perilaku mana yang akan dihargai. Lalu yang ketiga, ada non-humans. Penelitian modern menunjukkan bahwa non-manusia atau hewan itu juga dapat belajar melalui pengamatan. Hewan seperti ayam, burung puyuh, dan juga tikus menunjukkan kemampuannya untuk meniru perilaku yang diamati dari sesama hewan. Nah, Bandura sendiri menjelaskan bahwa pembelajaran observasional dapat terjadi melalui pengamatan tidak langsung yang memerlukan penguatan langsung atau respon terbuka. Menurut Bandura, pembelajaran observasional itu merupakan proses seseorang belajar sesuatu dengan cara mengobservasi, melihat, atau mengimitasi perilaku orang lain yang menjadi model. Nah, observational learning ini melibatkan beberapa komponen, yaitu yang pertama ada proses perhatian. Singkatnya, di proses ini, individu itu memberikan perhatiannya kepada perilaku yang akan ditirunya. Jadi, supaya pembelajaran terjadi, observer harus memperhatikan model. Yang kedua, ada proses retensi. Proses retensi ini singkatnya, individu mengingat perilaku yang telah
diperhatikan atau diamati tersebut, yang mana harus disimpan ke dalam memori untuk dilakukan di kemudian hari. Yang ketiga, ada proses produksi perilaku. Jadi, di proses ini, individu itu memproduksi atau melakukan kembali perilaku yang telah diamatinya, yang telah disimpan di dalam memorinya. Lalu yang keempat, itu ada proses motivasi, di mana motivasi ini memainkan peran penting dalam menentukan apakah individu akan menerapkan perilaku yang dipelajari sebelumnya atau tidak. Nah, motivasi ini bisa didapatkan dengan individu menerima pujian atau malah menerima sebuah kritikan. Lalu ini ada reciprocal determinism. Jadi, reciprocal determinism ini merupakan interaksi yang dinamis antara individu, perilaku, dan juga lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku dapat mempengaruhi lingkungan, seperti halnya lingkungan mempengaruhi perilaku. Lalu ini ada gambarnya, ada panahnya juga bahwa perilaku, individu, dan juga lingkungan itu saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu ada aplikasi observational learning. Observational learning teori ini dapat diaplikasikan dalam beberapa bidang di kehidupan sehari-hari, di antaranya yang pertama modeling di setting klinis. Observational learning ini dapat digunakan untuk melakukan terapi. Di sini klien dapat mempelajari perilaku baru atau strategi dalam mengatasi masalah dengan mengamati model, seperti terapis atau teman sebaya. Nah, hal ini tuh sangat efektif dalam mengobati fobia dan masalah psikologis lainnya. Selanjutnya itu, pada setting pendidikan. Observational learning ini dapat diterapkan pada setting pendidikan untuk meningkatkan pembelajaran. Guru dapat menggunakan pemodelan ini untuk mendemonstrasikan perilaku, keterampilan, dan strategi dalam pemecahan masalah, sehingga siswa dapat belajar melalui pengamatan. Nah, pendekatan ini tuh dapat menumbuhkan keterlibatan dan pemahaman siswa di dalam kelas. Dan yang ketiga itu ada modifikasi perilaku. Dalam situasi seperti pengasuhan dan rehabilitasi, observational learning ini dapat digunakan untuk memodifikasi perilaku. Dengan memberikan model positif dan memperkuat perilaku yang diinginkan, individu dapat belajar untuk mengadopsi perilaku yang lebih adaptif. Kemudian itu, self-regulation of behavior dan moral conduct. Menurut Bandura, perilaku itu diatur melalui proses kognitif, di mana individu menetapkan standar pribadi dan mengevaluasi tindakan mereka terhadap standar tersebut. Hal ini melibatkan observasi diri, penilaian, dan reaksi diri, yang memungkinkan individu untuk mengontrol perilaku mereka berdasarkan standar internal daripada penguatan eksternal. Orang dengan efikasi diri tinggi cenderung lebih gigih dan tidak takut gagal. Sementara yang terus mencoba di luar kemampuannya akan merasa frustasi, dan yang tidak menantang dirinya akan stagnan. Selanjutnya, perilaku moral secara signifikan dipengaruhi oleh kode moral yang diinternalisasi oleh seseorang, yang berkembang melalui interaksi dengan model, terutama orang tua. Kode moral ini menentukan perilaku mana yang disetujui dan mana yang tidak. Bandura menyebutkan beberapa mekanismenya seperti yang pertama ada pembenaran normal, yang kedua ada labeling, yang ketiga ada perbandingan yang diuntungkan, yang keempat ada pemindahan tanggung jawab, yang kelima ada pembagian tanggung jawab, yang keenam ada pengabaian atau distorsi konsekuensi, dan yang terakhir ada dehumanisasi. Ini adalah referensi yang kelompok pakai. Terima kasih, teman-teman.